Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Asnahwati. Kamu lagi duduk di kelas 3 SMA atau SMK ya, kemudian tentu lagi bingung mau menentukan jurusan apa yang akan dipilih nanti kuliahnya ya. Atau mau menentukan akan kuliah di mana, masih bingung. Banyak yang bingung, yang mungkin sebagian sudah ada pilihan. Pada video kali ini ya, saya akan menjelaskan salah satu jurusan yang favorit ya, banyak diminati, yaitu jurusan manajemen ya. Bagaimana prospek kerja jurusan manajemen nantinya dan apa saja yang akan dipelajari di bangku perkuliahan ya. Saksikan video atau penjelasan saya berikut ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, kemudian klik tanda loncengnya ya, agar jika ada video saya yang baru ya, akan langsung ada pemberitahuan notifikasi ya kepada Anda. Baik, saksikan berikut ini ya. Ya. Halo. Kuliah di jurusan manajemen. Apa itu jurusan manajemen? Ya. Tentu Anda bertanya-tanya ya, mencari tahu informasi apa itu jurusan manajemen. Ya, kemudian bagaimana prospek kerja nantinya setelah Anda tamat ya, kuliah jurusan manajemen. Baik, saya akan jelaskan ya sebisanya. Jurusan manajemen itu ya, atau program jurusan manajemen yaitu bagian ya, salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi ya, kalau di universitas. Jadi Fakultas Ekonomi itu ada jurusan akuntansi, ada ya akuntansi pendidikan, kemudian ada ya ilmu pembangunan, ya macam-macam, juga ada manajemen ya, ilmu manajemen. Jadi di program manajemen ini ya, akan mempelajari nantinya tentang manajemen ya, bisa bisnis, perusahaan ya, maupun organisasi lainnya. Nanti akan mempelajari ilmu manajemen, ilmu pengelolaan ya. Pengelolaan apa? Pengelolaan sumber daya yang ada ya, bagaimana mengelolanya dengan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tujuannya itu tentu sudah ditetapkan sebelumnya. Itulah manajemen. Jadi manajemen itu luas ya, diperlukan di segala bidang. Ya, jadi di semua perusahaan ya, di semua organisasi, baik organisasi itu untuk mencari keuntungan ya, dinamakan perusahaan, baik juga ya, juga organisasi itu bukan mencari keuntungan semata ya, seperti yayasan yang tujuannya bukan semata untuk mencari keuntungan, tetapi lebih ke sosialnya ya. Kemudian tentu Anda bertanya apa yang akan dipelajari di jurusan ya, manajemen. Jadi selain kuliah di universitas mengambil jurusan manajemen ya, juga bisa kuliahnya di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi. Jadi kalau sekolah tinggi itu ya, hanya ada beberapa macam ya jurusan. Kalau sedangkan di universitas itu luas, banyak jurusan, ada semua jurusan. Salah satunya ini saya rekomendasikan STIE ya, STIE Riau Pekanbaru. Jadi banyak STIE, tetapi STIE Riau Pekanbaru mempunyai kelebihan akreditasi sudah B, kemudian gedung milik sendiri ya, tidak menyewa ruko seperti STIE lainnya yang ada di Pekanbaru ya. Kemudian lokasinya berada ya di Jalan Suprantas, sangat strategis ya, mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Terus apalagi ya, yang perlu kamu ketahui tentang jurusan manajemen ya. Jurusan manajemen nanti akan mempelajari seperti mata kuliah apa? Ada beberapa mata kuliah nanti yang akan dipelajari ya.
ada itu pengantar ekonomi, ya. Ada manajemen, jadi macam-macam, ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM ya, sumber daya manusia, kemudian juga ada manajemen keuangan ya. Beberapa mata kuliah ya nanti di manajemen nih bisa ada pengantar bisnis, ada kewirausahaan, juga akan belajar matematika bisnis ya. Juga belajar akuntansi, akuntansi dasar. Ya, jadi kalau jurusan akuntansi itu lebih spesifik, banyak mempelajari tentang akuntansi ya, bagi yang nggak berminat akuntansi ya. Kalau akuntansi kan itu seni mencatat ya dan melaporkan, tetapi di jurusan manajemen juga ya harus memahami akuntansi, karena nantinya akan, kalau di perusahaan itu akan jadi manajernya, jadi harus paham juga akuntansi. Makanya di bangku kuliah juga akan mempelajari akuntansi ya, akuntansi dasar. Kemudian ada manajemen pemasaran, mata kuliah manajemen operasional, ya, analisis optimasi, kemudian akuntansi biaya, ya, akuntansi manajemen, manajemen strategik, perilaku konsumen, ya, dan ada beberapa lagi lainnya. Jadi pokoknya nanti kamu memilih ya di akhir mau konsentrasinya apa. Kalau untuk di STI Riau menentukan konsentrasi itu nanti di karya akhir ya, di penyusunan skripsi penelitian. Kalau mau konsentrasinya keuangan ya menelitilah tentang keuangan. Kemudian kalau skripsinya meneliti tentang pemasaran berarti konsentrasinya pemasaran. Kalau penelitiannya di sumber daya manusia itu berarti konsentrasinya SDM ya, MSDM. Nah, terus lulusannya ya selepas dari manajemen ini bisa jadi apa? Ya, jadi prospek kedepannya seperti apa ya? Kerjanya apa? Banyak ya. Karena manajemen ini bisa dikatakan kunci Inggris ya. Jadi pernah suatu ketika waktu saya kuliah di STI Riau ya, saya juga dari lulusan STI Riau dan sekarang menjadi dosen ya, pernah ditanya sama salah seorang guru SD, jadi kalau kuliah manajemen ini nanti mau jadi apa nih Bu, katanya. Ya bisa mau jadi apa saja, saya jawab. Jadi saya akan sombong gitu ya, meremehkan, padahal tidak, memang betul bisa menjadi apa saja, karena dia ini manajemen ini adalah kunci Inggris. Di segala lini kehidupan itu akan membutuhkan manajemen ya, misalnya rumah sakit atau perusahaan yang memproduksi barang ya, juga itu akan membutuhkan manajemen. Bisa jadi manajer di situ, bisa jadi pemimpin ya. Jadi kan pemimpin itu ada level bawah, ada level menengah, ada atasnya nanti. Kemudian di mana? Di bank juga bisa ya, jadi semua bisa. Tapi kalau yang akbarnya dulu jurusan keuangan dan perbankan itu khusus untuk perbankan ya. Kalau akuntansi juga itu dibutuhkan di semua perusahaan. Tapi manajemen akan lebih luas lagi prospeknya. Bisa jadi dosen, ya, bisa jadi manajer, bisa jadi pengusaha juga ya. Jadi yang diharapkan sebetulnya malah nantinya bisa jadi entrepreneur ya, atau pengusaha, tetapi jadi karyawan ya, atau PNS juga bisa. Malah ada beberapa mahasiswa saya ya, ada yang PNS, sudah PNS. Jadi di STI Riau ada kelas malam, kelas reguler malam itu ya, khusus untuk karyawan ya, walaupun ada juga yang lainnya yang belum bekerja, tetapi mungkin mereka akan mencari pekerjaan. Jadi mereka sudah mempunyai pekerjaan, ada yang masih muda mungkin untuk menaikkan karirnya ya, mungkin akan mencari tempat kerja yang lebih bagus. Bahkan juga ada yang sudah PNS ya, ada yang sudah umur 40, ada bahkan yang sudah 50-an. Apa tujuan mereka kuliah di STI jurusan manajemen STI Riau ya? Dengan dia menyelesaikan S1 akan menambah ya, gelar
dia menambah pendidikannya, kemudian dia akan bisa penyesuaian, nantinya akan naik golongan ya, pangkat di institusi mereka ya. Terus apa lagi ya, apa kelebihan kuliah di STI Riau? Yang nomor satu itu yang lebih penting akreditasi ya, khusus untuk jurusan manajemen STI Riau akreditasinya sudah B ya. Jadi sudah B itu sudah baik ya untuk sekolah tinggi atau perguruan tinggi swasta. Akreditasi ini akan diperlukan nanti untuk melanjutkan S2 atau untuk bekerja juga ya. Jadi kalau untuk PNS itu biasanya ya itu minimal akreditasinya, tamatannya itu dari jurusan yang akreditasinya B ya. Demikian juga untuk penerimaan kuliah. Jadi jika saudara menemukan ya tempat pekerjaan yang meminta akreditasinya minimal B, ya tidak akan susah ya dibanding kalau kita masuk di yang akreditasinya C. Jadi sudah berada di titik aman. Itu penting ya akreditasi. Makanya sebelumnya kita perlu cari tahu dulu informasinya, apakah akreditasinya sudah B atau belum ya. Kalau belum baru terakreditasi, itu berarti mungkin baru C. Nah, itu jarang ditulis, jarang disebutkan B atau C-nya. Nah, sampai di sini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kuliah di manajemen ya. Untuk berikutnya jika ada pertanyaan atau komentar ya boleh diketik di kolom komentar di bawah, saya akan jawab. Ya, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.